Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Haji Hatari dengan NPM 02272211170 dari Universitas Hairun, Maluku Utara. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai normating accounting theory, yang dimana normating accounting theory adalah salah satu pendekatan dari teori akuntansi yang berfokus pada bagaimana akuntansi bisa dilakukan atau seharusnya dilakukan, bukan hanya terbatas pada apa yang terjadi pada saat ini. Dan untuk pendekatan ini tersendiri merupakan pendekatan itu dilakukan dengan bersifat preskriptif, yang dimana bertujuan untuk memberikan pedoman atau prinsip-prinsip yang dimana digunakan untuk sesuatu yang ideal untuk seorang akuntan. Dan dengan mempertimbangkan tujuan utama dari laporan keuangan, kebutuhan pengguna, dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan. Jadi, dia tuh berfokus untuk ke laporan keuangan, entah itu laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Begitu juga dengan kebutuhan pengguna. Dan adapun kebutuhan pengguna yaitu pengguna internal dan eksternal. Untuk internal sendiri yaitu pemilik perusahaan dan manajer dari perusahaan tersebut. Untuk eksternal bisa pemerintah, konsumen, kreditur, dan konsumen itu bisa masyarakat atau orang yang berinvestasi. Berikut ini kita akan membahas mengenai karakteristik utama dari normative accounting theory, di mana di bagian atas 4, yang pertama berdasarkan prinsip ideal. Salah satu karakteristik utama dari normative accounting theory adalah pendekatan yang berbasis pada prinsip ideal. Pendekatan ini menetapkan kerangka kerja yang dianggap penting sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pengguna laporan keuangan, di mana pengguna itu internal sama eksternal tadi. Seringkali berangkat dari asumsi filosofis atau pandangan tentang tujuan utama laporan keuangan, seperti memberikan informasi yang relevan, andal, dan dapat dimengerti oleh pengambil keputusan dalam sebuah laporan keuangan. Dalam konteks ini, teori normatif berusaha menentukan apa yang terbaik untuk semua pemangku kepentingan, meskipun implementasinya mungkin memerlukan perubahan signifikan terhadap praktik yang entah mapan atau tidak. Berikutnya ada fokus pada relevansi. Salah satu aspek utama dari normative accounting theory adalah penekanan pada relevansi informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. Pendekatan ini menganggap bahwa laporan keuangan harus dirancang untuk memberikan data yang paling berguna bagi pengguna seperti investor, manajer, kreditur, dan membuat keputusan ekonomi. Dalam kerangka ini, relevansi berarti informasi yang disajikan mampu membantu pengguna memprediksi kinerja keuangan masa depan dan menilai konsekuensinya dari tindakan ekonomi yang telah diambil tadi. Berikutnya ada contohnya, yaitu penggunaan nilai wajar atau fair value dalam akuntansi. Aset dan kewajiban dianggap tidak relevan dibandingkan biaya historis karena nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini. Informasi berbasis nilai wajar memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penggunaan, memahami risiko dan peluang yang ada pada perusahaan tersebut. Berikutnya ada tidak terbatas pada praktik saat ini. Normative accounting theory tidak membatasi dirinya pada praktik akuntansi yang sudah ada, melainkan berfokus pada bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan untuk mencapai hasil yang ideal. Berikutnya ada pendekatan deduktif. Dalam normative accounting theory, pendekatan deduktif digunakan untuk menemukan teori yang ideal dalam akuntansi. Pendekatan ini dimulai dari asumsi dasar atau prinsip fundamental seperti tujuan laporan keuangan atau karakteristik informasi yang berkualitas. Nah, untuk tujuan laporan keuangan kita sudah tahu pasti untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Berikutnya yaitu contoh dalam penerapan normatif accounting teori di pasar sembako.
yaitu penerapan normatif accounting teori di pasar sembako dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem akuntansi yang relevan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis kecil atau sektor perdagangan kebutuhan pokok. Nah, berikut ini akan dijelaskan dua contoh penerapannya. Yang pertama, penerapan standar pelaporan untuk pedagang sembako. Normatif accounting teori dapat digunakan untuk mengusulkan bahwa pedagang sembako harus menyusun laporan keuangan yang memberikan informasi relevan bagi para pemangku kepentingan seperti pemasok, investor kecil, dan pemerintah. Misalnya, jika prinsip idealnya adalah transparansi dan kemudahan dalam memahami informasi, maka pedagang sembako dapat dianjurkan untuk menggunakan metode pelaporan sederhana yang berfokus pada yang pertama, pendapatan harian, yang kedua, biaya operasional, yang ketiga, laba bersih. Untuk pendapatan harian sendiri, yaitu memisahkan antara penjualan barang kebutuhan pokok dan barang tambahan. Yang kedua, biaya operasional, melaporkan biaya-biaya seperti sewa toko, tenaga kerja, dan transportasi barang secara terperinci. Yang ketiga, laba bersih, di mana menyajikan angka laba yang dapat digunakan untuk analisis keberlanjutan usaha mereka. Dan berikutnya ada penilaian stok barang dengan metode relevan, di mana dalam konteks pasar sembako, metode penilaian persediaan menjadi sangat penting, terutama karena banyak barang seperti sayur, buah, dan daging memiliki umur simpan yang pendek. Teori normatif dapat mengusulkan penggunaan nilai pasar saat ini atau current market value dalam pelaporan persediaan sembako, karena metode ini telah mencerminkan bagaimana kondisi aktual daripada metode biaya historis. Setelah itu ada kritik terhadap teori normatif, di mana salah satu kritik utama terhadap normatif accounting teori adalah kurangnya dasar empiris dari pengembangannya. Teori ini seringkali dibangun berdasarkan asumsi atau prinsip ideal tentang bagaimana akuntansi seharusnya ini dilakukan, yang dimana saya jelaskan di awal pembahasan tadi. Dan berdasarkan asumsi ini, tanpa mempertimbangkan realitas praktik yang ada, pendekatan ini dapat mengabaikan konteks ekonomi, sosial, dan budaya yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi. Akibatnya, usulan dari bersifat normatif kadangkala sulit diterapkan dalam praktik karena kurang memperhatikan keterbatasan sumber daya atau kapasitas pelaku bisnis, terutama di negara berkembang atau sekitar usaha kecil. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai normatif